Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di zaman khilafahnya beliau pernah tiba-tiba naik mimbar, kumpulin orang di masjid, lalu beliau mengatakan, hai pasukanku, ke gununglah kalian, ke gununglah kalian. Bahasa begitu. Orang yang lagi di dalam masjid, apa ini? Amir Mukminin bicara apa ini? Ke gunung, tidak ada pasukan di masjid, bukan pasukan ini. Orang belum mengerti pada saat itu. Semua sahabat berhenti sejenak. Dan umumnya sahabat-sahabat yang besar, Salman Al-Farisi dan yang lainnya hadir di situ. Kata mereka, wahai Sa'ad, sungai, gimana caranya kita lewat? Kata Sa'ad pada saat itu, kalau saya bertakbir 3 kali, ikut saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Beberapa waktu belakangan, kata kunci karomah sering menjadi perbincangan di media sosial, di mana karomah ini yaitu sebuah keistimewaan yang dimiliki oleh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah sangat jelas kesolehannya. Nah, agar kita semakin paham tentang apa itu karomah, mungkin video ini bisa memberikan informasi secara detail apa itu yang dimaksud dengan karomah. Dan ini harus dipaksain ya. Ini nanti teman-teman kalau sudah dipaksakan jadi terbiasa, kita jadi seperti roda. Jadi seperti sebuah kebiasaan, tidak enak lagi kalau nggak dilakukan. Jadi kalau antum kerjaan sebulan atau 40 hari tadi, memang butuh paksa di sini. Insya Allah setelahnya nanti malah jadi nggak enak. Orang kalau biasa puasa Senin Kamis terus nggak puasa, nggak enak. Atau orang biasa sudah ke masjid, sholat, on time, telat sedikit rasanya beban, gitu kan? Terus begitu. Dan kata kuncinya, kalau kita sibukkan diri dengan perbuatan amal soleh seperti ini teman-teman sekalian, pasti dosa atau akan tinggalkan secara otomatis. Nggak ada waktu buat dosa udah. Jadi nggak usah sisipkan energi khusus tinggalkan zina, tinggalkan riba, nggak. Sibukkan diri dengan amal soleh yang antum akan tinggalkan nanti. Karena ini penting di sini. Sibukkan diri dengan amal soleh maka dosa akan kita tinggalkan. Kalau ini terjadi, akan terjadi banyak karamah. Sebagian ulama menyusun ada beberapa tingkatan karamah itu. Yang pertama, yang umumnya datang kalau orang itu memaksakan diri dalam ibadah, mengerjakan yang wajib dan sunnah, meninggalkan yang haram dan makruh, maka dia akan sering melihat, dia akan sering merasakan firasatul mu'min. Yang kata dalam hadis Nabi SAW, kata Nabi SAW, firasatul mu'min benar. Ada sebuah perasaan yang kita rasakan, orang ini baik atau tidak baik. Jadi ini bisa dibedain ya dengan sesuatu kalau antum belum dekat sama Allah, itu berarti belum tentu benar, bisa dari syaitan, sangka buruk. Tapi kalau seseorang sudah paksain diri, sudah jadwal ibadah tadi, antum bisa merasa orang ini mau niat jahat atau ini orang yang mau baik sama kita. Tapi konsekuensi ini dulu nih. Kalau sudah terpenuhi ini baru. Kalau tidak, masih antum Senin Kamis masih jalan. Ada orang sholat 5 waktu ya, ikhwah banyak, tapi nggak pernah puasa Senin Kamis. Entah kenapa, apa udurnya nggak tahu. Mau tunggu mungkin mati, malaikat maut datang baru puasa, Allahu a'lam. Gak ada alasan sama sekali. Kerja, semua orang kerja. Semua panas semua. Ramadan kemarin sudah menghapus semua syubhatnya orang yang tidak puasa. Semua dihapus. Panas iya, kerja iya. Sama semua. Sama. Sudah kita dilatih sama Allah SWT. Dan wajar kalau orang menjadi lebih baik. Wajar, gitu kan? Yang kedua, dia kalau terus memaksakan diri lagi, dia akan mendapatkan yang dikenal dengan ru'yah sadiqah. Ru'yah sadiqah ini sebagian ulama, tentu tidak semua, mengatakan diambil dari sabda Nabi SAW, mimpi yang benar dari seorang mukmin atau ru'yah sadiqah adalah cabang dari 40 cabang kemukjizatan Nabi. Dalam hadis lain dikatakan tidak tertinggal lagi sesuatu yang benar menjelang hari kiamat kecuali mimpi yang benar dari orang mukmin. Misal antum mau pergi umroh atau mau pergi haji, mimpi lihat Ka'bah. Ada orang tua kita mau datang silaturahim, kita mimpi beliau datang, gitu kan? Banyak hal yang diperlihatkan oleh Allah SWT, mimpi. Dan mimpi itu berita gembira, membuat orang mukmin ini senang. Kata para ulama, kalau orang ini belum memaksakan diri ke target-target tadi, mengerjakan semua perintah wajib atau sunnah, meninggalkan semua larangan haram atau makruh, maka bisa saja mimpinya itu bercampur baur dengan hilm. Hilm ini lawannya ru'yah sadiqah.
Ru'ya sadiqah, mimpi yang benar dari Allah, sementara hilim dari syaitan. Jadi kalau antum masih mimpi, nggak tahu ini benar dari Allah atau bukan ya. Nah ini karena masih belum sampai pada itu. Tapi orang kalau sampai pada tingkat ini, sebagian ulama mengatakan seperti sabda Nabi SAW. Memang orang mukmin akan mimpi ru'ya sadiqah itu. Orang mimpi ru'ya sadiqah. Ini yang kedua. Kemudian datang yang ketiga yang setelahnya adalah hal-hal yang terjadi yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuaikan dengan keadaan orang itu. Bisa saja lisannya menjadi petunjuk bagi orang. Seperti misal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di zaman khilafahnya beliau pernah tiba-tiba naik mimbar, kumpulin orang di masjid, lalu beliau mengatakan, hai pasukanku, ke gununglah kalian, ke gununglah kalian. Bahasa begitu. Orang yang lagi di dalam masjid, apa ini? Amir Mukminin bicara apa ini? Ke gunung, tidak ada pasukan di masjid, bukan pasukan ini. Orang belum mengerti pada saat itu. Lalu Umar bin Khattab turun dari mimbarnya. Orang juga nggak ada yang nanya. Selesai. Ternyata Umar bin Khattab lagi mengirim pasukan di perbatasan wilayah Persia. Datang pasukan tersebut, lalu mereka yang memberikan kesaksian. Mereka mengatakan, ya Amir Mu'minin, Allah telah berikan kami kemenangan. Kata Umar, bagaimana kalian menang di depan orang-orang semua? Kata mereka, kami pada saat didesak oleh musuh, dan kami yakin kami akan kalah, kami yakin akan dibantu oleh musuh. Tiba-tiba kami mendengarkan suara Anda yang berkata, wahai pasukanku, ke gununglah. Dan kami lihat di belakang kami ada gunung, kami naik ke gunung tersebut, mengatur strategi, kemudian kami melemparkan anak-anak panah ke musuh dan kami menang. Umar bin Khattab waktu itu yang muncul adalah perasaan dia. Dia tidak bisa lihat ghaib. Umar bin Khattab tahu itu. Tapi ada feeling yang sangat kuat di situ, kalau dia harus ucapkan itu. Maka dia ucapkan dan dibuktikan di lapangan, Allah berikan kemenangan pasukannya. Tapi ini bukan orang-orang yang biasa, bukan orang yang baru Senin Kamis sholatnya, baru 2 kali 3 kali datang taklim, baru tiba-tiba mau, apalagi kalau sudah pakai aku dan saya tadi, lupain sudah ini. Jelas ini? Ini bahasa Indonesia ini. Ya? Jangan lagi tidak faham. Bisa saja kalimat seperti itu hak terucapkan. Beberapa sahabat kadang-kadang menasehatin orang lain itu jadi kaget. Kenapa seakan-akan sahabat ini tahu masalah dia? Begitu datang, sahabat ini Ibnu Abbas mengatakan pada seseorang, kamu semestinya perbaiki rumah tanggamu. Kamu harus buat seperti ini pada anakmu. Orang ini belum bicara, Ibnu Abbas punya perasaan menasihatin orang itu seperti itu. Dan ternyata orang itu memang sedang hadapin masalahnya. Ibnu Umar mengalami hal yang sama. Anas bin Malik banyak mengalami yang sama. Banyak sahabat-sahabat seperti itu. Karena kedekatannya sama Allah Azza wa Jal, maka Allah jadikan dia berbicara menjadi petunjuk bagi orang. Bisa ini terjadi. Bisa yang lain terjadi. Bisa banyak hal yang terjadi, gitu kan? Bisa saja hal-hal yang besar seperti pertolongan di kancah peperangan, doa yang mustajab. Kalau teman-teman ikutin, ada ceramah saya di YouTube tentang serial sahabat yang alhamdulillah sudah sampai 16 sahabat kita bahas. Coba lihat di situ bagaimana karamah-karamahnya sahabat. Sa'ad bin Abi Waqqas yang lagi luka parah di perang lawan Persia, 30.000 orang melawan 240.000 orang. Menang dalam peperangan. Beliau sampai dipikul naik ke atas gunung, lalu beliau dari atas gunung memberikan instruksi. Dari gunung menuju ke bawah ada 25 orang, itu yang menyampaikan lisannya Sa'ad kepada pasukan. Dari jauh, serang sisi kanan, lakukan ini, lakukan itu, dan menang. Jadi Allah berikan kemenangan di tangannya dia, padahal sebenarnya jumlahnya sedikit. Waktu sudah sampai di Madain, ibu kotanya Persia, ada satu sungai khusus itu dibuat jalurnya oleh Persia untuk melindungi Madain, ibu kotanya Persia. Jadi kota ini ada seperti di tengah-tengah, dibuat lingkaran di situ, cukup besar sungai itu. Kalau disebutkan kurang lebih 60 siku, ya berarti sekitar 30 meter lah. 30 meter lebarnya ya. Dan ini sulit untuk dilewatin pada zaman itu. Manusia susah lewatin 30 meter sungai itu, susah sekali dilewatin. Memang dibuat itu, disambungkan air dari lautan yang ada, jadi dilindungin.
Lalu mereka meletakkan jembatan-jembatan yang besar kalau ada yang mau lewat untuk masuk ke Madain. Ini ibu kotanya. Waktu pasukan muslimin sudah tiba di situ, dan kata Nabi SAW, sekelompok kecil dari sahabatku akan menembus Madain dan akan masuk ke istana putihnya Kisra. Waktu saat radhiyallahu anhu tiba di sana, semua sahabat berhenti sejenak. Dan umumnya sahabat-sahabat yang besar, Salman Al-Farisi dan yang lainnya hadir di situ. Kata mereka, wahai Sa'ad, sungai, gimana caranya kita lewat? Kata Sa'ad pada saat itu, kalau saya bertakbir 3 kali, ikut saja. Sa'ad pun berdoa kepada Allah SWT diberikan kemenangan, lalu hatinya ingin terjun ke air itu, turunin kuda. Dan dalamnya sungai itu sangat dalam, tidak bisa dipijak oleh kakinya kuda. Kuda biasanya mau jalan di atas air kalau ada pijakan, kalau enggak dia tidak bakal sentuh. Maka Sa'ad pun bertakbir 3 kali, semua pasukannya lewat. Kata Salman Al-Farisi, demi Allah kami di atas air itu seperti mengapung, dan kuda kami ya seperti sedang jalan di atas daratan. Dan kami ngobrol, nanti kalau kita pulang ke Madinah, nanti kalau kita begini. Padahal ini di depan Madain. Sampai seluruh pasukan Persia mengeluarkan bahasa Persia mengatakan, yang sedang datang jin bukan manusia. Mereka tinggalkan Madain, lari, termasuk Kisra sendiri lari, sampai akhirnya sahabat memasuki tempat tersebut. Terjadi pada seseorang sahabat yang mulia, dan bukan mustahil terjadi pada seseorang di antara kita. Tapi ingat kata kuncinya tadi, memang orang ini sangat dekat dengan Allah dan memaksakan